Satu. Teman-teman, siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang mandinya di kamar mandi? Sudah mandi semua? Siapa yang tadi pagi sudah makan? Atau belum makan? Kayaknya diburi ya. Silakan dimakan. Hei, santri. Kok ada santri? Sapi. Baik, saya mau tanya. Tadi teman-teman siapa yang sudah membaca? Membaca buku senang apa tidak? Siapa yang suka membaca buku bilang saya. Kurang semangat, ulangi lagi. Siapa yang suka baca buku bilang saya. Siapa yang suka baca buku bilang saya. Siapa yang suka baca, mari kita lakukan. Siapa baca buku bilang saya. Siapa yang suka membaca bilang saya. Siapa yang suka membaca agar mendapat ilmu. Siapa suka baca bilang saya. Ketika saya bilang membaca buku, ketika saya bilang santri TPG membaca buku, teman-teman menjawab gimana? 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 Jawabnya gimana? Ketika saya bilang santri TPG, teman-teman jawab gini ya, baca buku membuka jendela ilmu. Bisa? Coba ulangi lagi ya. Ketika saya bilang santri TPG membaca buku membuka jendela ilmu. Bagus sih ilmu atau dunia? Bos. Ya, baik. Siap? Kita cek ya. Santri TPG membaca buku membuka jendela ilmu. Semangat, ulangi lagi di video. Ya, yuk. Santri TPG membaca buku membuka jendela ilmu. Terakhir, Allahu Akbar. Siap? Ada 3. Santri TPG membaca buku membuka jendela ilmu. Allahu Akbar. Bisa? Yuk. Santri TPG alhamdulillah. Ngomong-ngomong nih ya, Kak Yasir juga suka membaca buku. Ya ini dia buku yang sering yang Kak Yasir suka seperti ini. Apa namanya ini? Kisah Pembela Islam Ahli Surga. Ustaz, demo aku wis maca buku kuwi. Bagus apa ora? Apik banget. Itu orang yang ganteng kayak Kak Yasir. Siap teman-teman? Siap. Sekarang Kak Yasir akan berkisah. Waktu kita gak lama. Hari ini Kak Yasir akan berkisah tentang seorang sahabat pembela Rasulullah. Ya, dia itu dijuluki sebagai seorang syahid yang hidup. Apa teman-teman? Syahid yang hidup. Nanti di akhir kisah, nanti saya kasih pertanyaan yang bisa angkat tangan terus maju. Siap? Siap? Yuk, duduk istiqomah. Istiqomah. Siap? Yuk, duduk istiqomah. Istiqomah. Siap, yuk. Kita mulai ya. Kaget aku. Tolha bin Ubaidillah, sahabat Rasulullah dari suku Quraisy. Ya, dari mana? Suku Quraisy. Jadi bagus saya. Ketika itu Tolha bin Ubaidillah sedang berdagang di negeri Syam. Di mana? Di negeri saat ini Palestina sedang berdagang.
Yuk, siapa sing tuku, siapa sing gelem tuku tas? Yuk, regane 5 juta, siapa sing gelem? Udah, ya nanti Mas juta. Dia sedang berdagang, tiba-tiba ada seorang pendeta. Ketika itu pendetanya mengesahkan Allah. Orang Mekah, siapakah di antara kalian dari Mekah? Ayo siapa? Kamu. Mas, kamu masih ya? Wahai orang-orang, siapakah di antara yang dari Mekah? Tolha tiba-tiba, saya dari Mekah. Kamu? Ya, ayo. Ini. Bapak satu. Oh la la la. Ikuti ya. Oh la la la. Oh lili. Ketika itu Tolha bin Ubaidillah tadi yang baca pasti sudah tahu kisahnya. Tolha bin Ubaidillah, saya yang dari Mekah, ada apa? Kata si pendeta, hari ini bulan di mana yang namanya Ahmad itu diangkat menjadi nabi. Ahmad? Emangnya enak sininya Ahmad? Akhirnya tanpa pikir panjang, Tolha pun pulang kemana? Ke Mekah. Pulang kemana? Dan ketika itu Tolha ketemu sama seseorang. Wahai, apa yang terjadi ketika saya pergi ke negeri Syam? Katanya, hari ini ada yang mengaku sebagai nabi. Dia adalah Muhammad bin Abdullah. Nama ramal. Abdullah, namanya Muhammad bin Abdullah. Sahabat kamu Abu Bakar As-Siddiq, dia telah percaya dan dia telah menjadi pengikutnya. Aku akan di sana. Abu Bakar, sahabatku. Wahai Abu Bakar, apakah benar? Lomba duduk rapi. Ayo. Oh lili. Ayo duduk rapi. Kakinya dilipat. Tangannya dilipat. Senyumnya yang manis. Kepalanya dilipat. Ketika itu, wahai Abu Bakar, apakah benar yang Muhammad itu hari ini diangkat menjadi seorang nabi? Ya, betul. Kalau begitu, antarkan aku kepada Muhammad dan aku akan memeluk agama Islam. Tolha bin Ubaidillah itu salah satu sahabat as-sabiquna awalun, yang pertama kali yang masuk Islam. Dari sekian sahabat itu yang awal-awal yang masuk Islam. Nah, ketika itu Tolha bin Ubaidillah ketika masuk Islam pun banyak sekali cercaan. Ada berbegina, ada yang melempar batu.
Tolha bin Ubaidillah. Lomba duduk rapi. Kamu gak usah kemana-mana, di sini aja ya. Nah, setelah itu terjadilah perang Badar. Perang Badar, Tolha itu juga ikut perang Badar. Perang Badar itu kaum muslimin ada berapa? Ada berapa? Banyak. Ada berapa? Perang Badar ada 300 pasukan. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy ada 1000 pasukan. Dan dimenangkan oleh siapa? Pasukan Muslim. Orang-orang kafir baru sedang, oh, aku tidak terima. Lomba duduk rapi. Kita harus melakukan Palestina. Wahai orang-orang Quraisy, siapakah yang akan Palestina? Mas, maaf ya, biar teman-teman bisa fokus di sini ya. Ya, setelah itu terkumpullah 3.000 pasukan kafir Quraisy. Dan ketika itu Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdiskusi sama para sahabat, bagaimana ini? Kita lanjut, maju atau mundur? Para sahabat yang lainnya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau kita maju dan kita menyerang mereka? Tapi ada orang yang munafik. Teman-teman tahu munafik? Tahu munafik? Tapi orang munafik dia tuh malah, ya Nabi Muhammad, ya Rasulullah, mending kita itu di belakang saja, di belakang benteng saja. Kalau orang-orang kafir Quraisy itu menyerang, kita tembakin aja pakai panah, yuk, tembakin saja. Tapi Rasulullah ketika itu masuk ke kamar dan menggunakan baju perang. Wahai Rasulullah, sahabat, wahai Rasulullah, kami tidak memaksa. Kalau seandainya engkau menyuruh kami untuk bertahan, baiklah, aku akan bertahan. Oh la la la. Tapi kata Rasulullah di hadis yang masyhur, tidak layak seorang nabi yang sudah mengenakan pakaian besinya, yang sudah mengenakan pakaian perangnya, kemudian melepaskan, kecuali Allah menentukan kita menang atau kalah. Akhirnya teman-teman, Nabi Muhammad beserta pasukannya berjumlah 700 pasukan pun maju ke di mana? Di Gunung Uhud. Ada yang membawa pedang, ada yang membawa panah, ada yang membawa tombak, ada yang jalan kaki, ada yang pakai kuda, ada yang menggunakan jalan kaki dan berkuda. Nah, ketika itu, pakai mobil, yang ada mobil. Nah, ketika itu Nabi Muhammad menyusun strategi. 40 orang, 50 orang diletakkan di atas bukit Uhud, di bukit Uhud. Yang memimpin adalah Abdullah bin Zubair. Siapa? Abdullah bin Zubair. Nah, kata Rasulullah, wahai yang pemanah, janganlah engkau tinggalkan lokasi kalian sampai kita benar-benar menang. Dan kalau seandainya nanti para musuh itu sudah semuanya kabur, maka jangan kalian sekali-kali meninggalkan tempat itu. Baik, siap. Akhirnya apa teman-teman?
50 sahabat tadi diletakkan di atas bukit. Apa tadi tugas apa? Tugas apa tadi? Memanah di atas bukit. Dan ketika itu ada 1.000 orang, 300 pasukan kafir Quraisy, 2.800 semuanya maju. Sedangkan yang 200 dipimpin oleh Khalid bin Walid, saat itu belum masuk Islam, berada di belakang lembah. Akhirnya mereka pun maju, orang-orang kafir semuanya maju. Sedangkan yang di atas memanah yang di bawah. Jika panah bisa kena sekali. Siapa yang suka memanah? Siapa yang pernah bermain panah? Oh iya. Ada yang belum pernah? Ya baik. Akhirnya ketika mereka orang-orang kafir kocar-kacir semuanya mundur. Orang-orang kafir mundur. Yang di atas, wah lihat, mereka sudah kabur. Orang-orang muslim mengambil ghanimah. Ayo kita turun. Kata Abdullah, apa kalian tidak ingat dengan pesannya Rasulullah? Kita tidak boleh meninggalkan lokasi sebelum kita itu benar-benar dapat instruksi dari Rasulullah. Alah, kita tuh sudah menang. Ayo kita di sini. Ayo kita hidup. Ayo kita deh. Ayo hidup. Semuanya turun. Kecuali ada 10 orang yang bertahan di atas bukit, termasuk Abdullah bin. Ketika semuanya pemanah semuanya turun, tiba-tiba mak bedunduk, ya, mak jelem, mak bedunduk. Khalid bin Walid beserta 200 pasukannya semuanya melakukan sebuah manuver. Dia berputar dan mengambil alih di atas bukit tadi dan membunuh semua para sahabat termasuk Abdullah bin Jubair. Semuanya kocar-kacir. Orang yang dilihat yang di atas dikepung dari bawah, dari belakang, dari depan dikepung. Pasukan muslimin dikepung. Semuanya kocar-kacir. Ada sahabat yang bertabrakan dengan sahabatnya sendiri. Wah, lari. Aduh, lari. Wah. Bahkan ada sahabat yang membunuh sahabatnya sendiri saking paniknya. Dan ketika itu ada seorang kafir ingin mencari Rasulullah. Di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Aku akan membunuhnya. Di mana Muhammad? Oh, di sana. Ternyata di sana Nabi Muhammad beserta 12 sahabat. Salah satu Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa? Tolhah bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang lainnya itu semua jadi sahabat Ansor. Ketika itu Nabi Muhammad dikepung. Siapakah yang berani melawan mereka akan mendapatkan surga. Kata Tolhah, saya Rasulullah. Stop, jangan berdiam dulu di tempat. Ansor, saya Rasulullah. Baik kamu. Bayangkan teman-teman, 1 melawan 100. 1 sahabat melawan 100. Kira-kira bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Ketika mau ding 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 di belakang, dari belakang, ya, sudah mati. Lagi, siapa yang, kata Rasulullah, siapa yang berani melawan mereka akan menjadi tetangga di surga. Saya Rasulullah. Kata Tolhah bin Ubaidillah, jangan dulu, stop dulu ya. Kata Ansor, saya Rasulullah. Baiklah, maju. Akhirnya 10 orang habis. Tinggal Tolhah dan Saad
Sekarang saatnya wahai Tolha bin Ubaidillah Dengan ketakasannya bermain pedang. Badannya keker kayak aku. kekeringan ya. Dengan badan yang kekar, keahlian pedangnya pun membunuh orang-orang kafir. Ketika sudah itu, Tolha pun mundur melindungi Rasulullah. Memeluk. Ayo. Masuk lagi. Tik 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 tik. Slup. Ayo. Tik 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 tik. Slup. Wah. Jadi melindungi Rasulullah agar naik ke atas bukit. Tapi selain itu Rasulullah pun mengambil panah yang ada di dekatnya. Panahnya diambil dan diletakkan di tempat panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Teman-teman perlu tahu ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu orang sahabat yang pertama kali mana? dia dijuluki sebagai pemanahnya Rasulullah. Ketika itulah dengan keahlian panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun memanah orang-orang kafir Quraisy. Bahkan 3 panah sekaligus pun kena pas tepat sasaran. Tiga ya. Jiran. Baik, kemudian Tolha bin Ubaidillah dengan keganasannya akhirnya tiba-tiba Jarinya itu terputus. wajah dong. Aduh. Ada apa? Aduh. Kata Rasul, wahai Tolha, seandainya kata aduh tadi engkau bilang bismillah, maka malaikat akan mengangkat kamu ke angkasa, sedangkan orang-orang bisa melihat kamu. Lagi, wahai Tolha, kalau seandainya kau mengatakan bismillah, maka engkau bisa melihat istana surga. Saat itu kamu masih hidup. Bayangkan, Masya Allah ya. Lalu ngelorowah, aduh, kan biasa ya, lumrah ya. Itu kata Rasulullah, kalau seandainya kau mengatakan bismillah, kau bisa naik ke atas dan kau bisa melihat istana yang ada di surga untukmu. Untuk siapa tadi? Tolha bin Ubaidillah. Akhirnya karena dari kepala sampai bawah ada sebuah riwayat pahanya Tolha itu sobek dari sini sampai sini, sobek dari sini sampai sini, sobek sampai nggak bisa menahan sakitnya. Akhirnya Tolha pun semakin pingsan, nggak mati ya, pingsan. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin melihat syahid yang masih hidup, lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Teman-teman, kalau syahid itu biasanya sudah meninggal ya, sudah wafat ya. Tapi kata Rasulullah, kalau seandainya kau ingin melihat syahid yang hidup, lihatlah Tolha bin Ubaidillah. Dan akhirnya Rasulullah pun bersama pasukannya muslim itu semuanya mundur dan sementara mengalami kekalahan. Tapi setelah itu orang-orang muslim pun mengejar orang-orang kafir dan akhirnya dimenangkan oleh orang-orang muslim. Baik, teman-teman, santri santri ayo kita ganti ya. Ketika saya bilang santri, jawabnya Asia, gitu ya. Ayo, santri. Teman-teman yang rahmat Allah, bahwasanya intinya pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita sebagai seorang anak muslim harus selalu berani, harus selalu belajar, harus selalu membaca buku, harus selalu mentaati perintah dari, kalau sini ya perintahnya ustadz atau ustadzah ya, perintah orang tua, perintahnya bapak ibu gitu ya. Nah, dan yang terakhir,
kita sebagai anak muslim, apapun yang kita kerjakan, dahulukan apa tadi? Bismillah. Mau makan, bismillah. Mau minum, bismillah. Mau baca, bismillah. Mau pakai baju, bismillah. Melepas baju, bismillah. Tapi ada doa sendiri ya. Bismillah. Kemudian mau naik sepeda, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau apa lagi? Mau masak, bismillah. Mau menulis, bismillah. Kullu amrin dibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap urusan yang tidak didahului bismillahirrahmanirrahim itu terputus, tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Mau bobo, bismillah ya. Mau sholat, bismillah. Mau apa lagi? Mau mati. Yuk. Baik teman-teman semuanya. Nah, mungkin cukup ya dari Kak Yasir. Kita sebagai anak soleh harus selalu rajin belajar, rajin sholat, rajin ngaji, rajin TPA. Ya, insya Allah kita semuanya masuk surga. Allahumma amin. Baik, sebelum tutup, saya punya satu door prize, ya, satu pertanyaan. Ini cepet-cepetan, ya, bisa untuk cepat.